Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 1. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Di sini anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Coba kamu buat 3 pertanyaan tentang gambar di atas. Nah, kali ini anak-anak berlatih membuat pertanyaan dari sebuah gambar. Nah, contohnya seperti ini. Pertanyaan pertama, permainan apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Kemudian yang kedua, siapa saja yang bermain lompat tali? Nih. Kemudian yang ketiga, permainan apa yang dilakukan Dayu dan teman lainnya? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini Bu Ani punya teks yang berjudul bermain di halaman sekolah. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Nah, waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kita baca kali ini? Coba sekarang anak-anak buat pertanyaan tentang teks yang ada di samping ini ya. Kalian perhatikan di sini ada beberapa kalimat yang sudah digarisbawahi oleh Bu Ani. Nah, kita bisa membuat beberapa pertanyaan dari kalimat yang digarisbawahi. Contohnya seperti ini. Permainan apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Nah, di sini kalian perhatikan yang digarisbawahi ya. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Kemudian yang nomor 2, siapa saja yang bermain lompat tali? Ini Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Jawabannya ini ya. Kemudian yang ketiga, permainan apa yang dilakukan Dayu dan teman sekelasnya? Perhatikan kalimat ini. Jawabannya adalah Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, seperti itu ya anak-anak cara membuat pertanyaan dari teks. Kemudian jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Tadi apa ya? Nah, bermain kelereng. Kemudian yang nomor 2, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Nah, yang memutar tali di sebelah kanan adalah Siti. Kemudian, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dayu tadi bermain apa ya? Bermain estafet air. Kemudian yang keempat, apa saja kegiatan bermain? Sesuai isi cerita, tadi kan ada banyak sekali permainan nih. Apa saja ya? Coba kalian sebutkan. Ya, ada bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. Sekarang anak-anak baca
Baca ya teks percakapan berikut ini. Di sini ada Benny yang sedang berkata pada Edo. Mereka bercakap-cakap. Benny berkata, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Kemudian Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." Kemudian Benny berkata lagi, "Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Edo menjawab, "Ada 3 orang." Nah, kemudian Edo bertanya, "Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng sama banyak?" Nah, di sini Mai menjawab, "Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis." Nah, Mai menjelaskan kepada teman-temannya, pengurangan berulang 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya dengan pembagian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian Benny menjawab, karena Mai melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3, hasilnya 3, dikurangkan 3 lagi, maka hasilnya 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, seperti itu ya anak-anak caranya ya. Nah, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Mei menjawab, "Sama-sama Benny, Edo." Nah, itu cara pembagiannya seperti tadi ya anak-anak, dengan pengurangan berulang. Nah, sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Soalnya seperti ini. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, kita buat kalimat matematikanya. Kita mulai dari 8 dibagi 2, karena di sini ada 8 gelas akan dibawa oleh 2 orang. Maka kalimat matematikanya 8 dikurangi 2 sama dengan, kita tulis pengurangan berulangnya, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6, dikurangkan 2 lagi sama dengan 4, dikurangkan 2 lagi sama dengan 2, dikurangkan 2 lagi, hasilnya 0. Nah, ketika sudah mencapai 0, maka pengurangannya harus berhenti. Nah, di sini kita hitung angka pengurangnya atau 2 ada berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis jawabannya sama dengan 4. Nah, seperti itu ya anak-anak. Supaya lebih jelas, kita lakukan lagi ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Kita tulis kalimat matematikanya. Di sini 18 dibagi 6 orang. Sama dengan 18 dikurangi 6, hasilnya 12, dikurangkan 6 lagi hasilnya 6, dikurangkan 6 lagi hasilnya 0. Nah, kemudian kita hitung angka pengurangnya. Ada berapa kali? 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, lagi ya. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak.
Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Kita tulis kalimat matematikanya. 21 dibagi dengan 3 kelompok. Nah, sama dengan 21 dikurangi 3 hasilnya 18, dikurangkan 3 hasilnya 15, dikurangkan 3 lagi hasilnya 12, dikurangkan 3 lagi hasilnya 9, dikurangkan 3 lagi hasilnya 6, dikurangkan 3 lagi hasilnya 3, dikurang 3 lagi sama dengan 0. Nah, ketika sudah 0 maka harus berhenti. Kemudian cara menghitung hasilnya, kita hitung angka pengurangnya ada berapa kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini kita tulis hasilnya sama dengan 7. Nah, anak-anak sudah paham ya? Nah, di sini ada contoh soal lagi. Jumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1, 4 dibagi 2, kita tulis bentuk pengurangan berulangnya. 4 dikurang 2, hasilnya 2, dikurang 2 lagi, hasilnya 0. Maka di sini hasilnya 2, karena pengurangan berulangnya dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian yang nomor 2, 8 dibagi 4, kita tulis 8 dikurang 4, dikurang 4, hasilnya 0. Maka hasilnya 2, karena di sini pengurangan berulangnya dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian di sini nomor 3, 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3, dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 0. Nah, hasilnya 3, karena di sini pengurangan berulangnya dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, itu ya anak-anak. Nah, sekarang ayo kita berkreasi. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menggambar? Apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Nah, sekarang anak-anak bisa lihat di sini, kalau kita mau menggambar, kita harus mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk menggambar. Yang pertama, pasti buku gambar. Ini digunakan sebagai tempat kita menggambar. Kemudian pensil. Pensil digunakan untuk membuat sketsa gambarnya. Ada juga penghapus, digunakan untuk menghapus gambar yang kurang bagus atau kurang tepat. Kemudian yang keempat ada pensil warna atau krayon atau spidol yang digunakan untuk mewarnai gambar kita ya. Kemudian ada penggaris, ini bisa digunakan untuk membuat garis tepi. Nah, sekarang anak-anak persiapkan alat dan bahan yang tadi kita sebutkan di depan ya. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambarmu. Anak-anak bisa belajar menggambar dengan menggambar gambar yang ada di sini ya. Gambarlah di buku gambarmu. Ingat, warnai sebagus mungkin. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.